dan daging menjadikan Indonesia mandiri. Pengembangan produksi protein antimikroba dari bakteri asam laktat mampu menggeser pengawet sintetik dengan konsep ramah lingkungan. Keanekaragaman pengolahan hasil ternak di daerah dapat ditopang oleh bahan alami sesuai kekayaan alam dan kearifan lokal, serta diperlukan riset fundamental. Hadirin yang berbahagia, sebagai penutup pada isi orasi saya adalah, di masa depan kita tidak lagi bicara tentang produk ternak untuk makanan saja, tapi kita akan bicara lebih jauh tentang yogurt anti diabetes, yogurt anti hipertensi, sosis anti kanker, bakso penstimulan imunitas, dan lain sebagainya. Itulah generasi baru produk pangan hasil ternak yang tidak mustahil bisa kita wujudkan. Kerjasama antara akademisi, peneliti, pemerintah dan industri dalam penyediaan produk olahan hasil ternak yang sehat dan aman dikonsumsi perlu berjalan beriringan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sampailah pada ucapan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan karunia-Nya yang tiada hingga kepada kita semua, khususnya untuk saya. Salah satu nikmat Allah hingga menghantarkan saya mencapai posisi akademik yang terhormat ini adalah ditempatkannya saya pada lingkungan yang sangat kondusif, yang mendukung baik berupa doa, bimbingan, bahkan pengorbanan. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Pada kesempatan yang sangat baik ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang telah mempercayai saya sebagai guru besar tetap di Fakultas Peternakan IPB terhitung mulai 1 Agustus 2018. Penghargaan dan ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Rektor dan Wakil Rektor IPB, juga kepada Rektor dan para Wakil Rektor IPB tahun 2012-2017, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik IPB, Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar IPB, Dekan, Wakil Dekan dan jajarannya di Fakultas Peternakan, Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Fakultas Peternakan, Direktorat SDM beserta jajarannya, tim penilai karya ilmiah IPB, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sekretaris Departemen IPTP, Ketua dan Sekretaris Departemen INTP, dosen Departemen IPTP dan INTP, tenaga kependidikan di 2 departemen, Kepala Divisi di lingkungan Departemen IPTP, terima kasih banyak atas kebersamaannya melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi setiap hari. Kepada kolega Divisi Teknologi Hasil Ternak, Dr. Evi Taufik selaku Kepala Divisi, Dr. Saludin, Dr. Tuti, Dr. Zakia, Dr. Cahyo, M. Sri Dunesta, Dr. Astari, Devi, dan Edi, saya mengucapkan terima kasih saling membantu dalam tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di divisi. Ucapan terima kasih dan hormat saya sampaikan kepada seluruh guru yang telah berjasa mengantarkan saya dari awal sampai saat ini, mulai dari TK Sultan Fatah, Sekolah Dasar Negeri Bintaro 5 Demak, para guru di SMP Negeri 1 Demak, yang pada hari ini berkenan guru SMP saya Ibu Susana, Ibu Guru Bahasa Indonesia. Mohon berdiri, Bu. Bapak dan Ibu Guru di SMA Negeri 1 Demak, berkenan hadir Ibu Guru SMA saya, Ibu Budi Saparia, Guru Kimia, yang mengajarkan kepada saya pentingnya ilmu dasar. Mohon berdiri, Bu. Terima kasih banyak ibu-ibu tercinta, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membalas semua kebaikan Ibu. Kepada seluruh dosen S1 saya di Fakultas Peternakan IPB, dosen S2 dan S3 di PS Ilmu Pangan IPB, saya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah diberikan. Saya haturkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. AHT, Aji Maheswari, almarhumah, yang telah mengenalkan saya kepada dunia teknologi hasil ternak. Doa kami selalu untuk Ibunda. Terima kasih saya ucapkan untuk Prof. Roni atas bimbingan dan nasihatnya sampai saat ini. Mohon berdiri, Prof. Terima kasih dan penghargaan saya sampaikan kepada Dr. Arah almarhumah dan Ibu Ernawati yang telah membimbing saya sehingga saya menjadi seorang sarjana peternakan. Juga kepada Dr. Joko dan Dr. Arah yang telah membimbing saya menjadi seorang magister. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada Profesor Dr. Betty Sri Laksmi Jenny, Profesor Dr. Made Astawan, Dr. Arif Budi Witarto yang telah membimbing saya menjadi seorang doktor di bidang ilmu pangan.
Mohon berdiri Prof. Betty, Prof. Made, dan Dr. Arif, saya lihat. Terima kasih. Kepada Prof. Kazuhito Fujiyama dari Osaka University Jepang, saya mengucapkan terima kasih atas diberikannya saya kesempatan bergabung untuk melakukan riset. Terima kasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada guru yang telah mendahului kita, Profesor Erni Gurnadi almarhum, yang menerima saya pertama kali sebagai dosen di Laboratorium Ruminansia Besar Fakultas Peternakan, Prof. Adi Sudono, Prof. Harimurti, Prof. Kamat Herman, Prof. Sihambe, dan Ibu Rara. Semoga segala amal baik diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sesepuh guru dan senior di Fakultas Peternakan, Prof. Penny, Prof. Kartina, Prof. Prapti, Prof. Polung, Dr. Palawaruka, Profesor Luki Abdullah, Prof. Iranda, Pak Suho, dan Ibu Neni yang telah banyak membimbing dan memberikan nasihat kepada saya, dan saya selalu menangis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Kementerian Pertanian yang berkenan hadir. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak HM Najib dan Bunda yang berkenan hadir pada orasi ini. Terima kasih juga untuk Prof. Juhaya dan Ibu dari UIN Bandung sebagai promotor S3 suami saya. Terima kasih, Prof. Kami merasa terhormat atas kehadiran Bapak dan Ibu. Kepada senior saya di Laboratorium Ruminansia Besar, Dr. Uni Prianto, Dr. Heni, Dr. Komariah, Pak Jana almarhum, dan Pak Dudung, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama saya mengabdi di FAPET pertama kali. Kepada seluruh mahasiswa bimbingan S1, S2, dan S3, baik yang telah lulus maupun belum, saya ucapkan terima kasih. Semoga Anda semua sukses. Amin. Kepada sponsor dan mitra penelitian, saya mengucapkan terima kasih. Kepada mitra bestari Prof. Betty dan Prof. Cece, saya mengucapkan banyak terima kasih atas koreksi dan masukan. Kepada prosesi yang berkenan hadir, Prof. Betty, Prof. Made, Prof. Cece, Prof. Roni, Prof. Ahmad, Prof. Iman Rahayu, dan Prof. Dewi, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih kepada panitia penyelenggara orasi ilmiah guru besar IPB, Dr. Insinyur Boni P. Soekarno beserta tim, juga kepada Direktur Umum Sarana dan Prasarana IPB, kepada tim panduan suara Atilia Suara IPB, terima kasih banyak. Kepada tim panitia kecil yang mempersiapkan secara khusus pelaksanaan orasi ini, dosen, pegawai, dan mahasiswa, saya mengucapkan terima kasih. Kepada Dr. Zakia Wulandari dan Devi, saya ucapkan terima kasih atas bantuan teknis persiapan orasi dan juga ibu-ibu dosen dengan seragam coklat pada hari ini. Terima kasih, Ibu. Kepada Dr. Cahyo Budiman, Dr. Asep Gunawan, Muharibin, dan Haiwal, saya mengucapkan terima kasih atas bantuannya dalam mempersiapkan makalah orasi. Kepada teman sepermainan sejak kecil, Mahariska, dan teman Depak Bestari, saya ucapkan terima kasih atas persahabatan dan kehadirannya pada orasi ini, juga teman SMP dan SMA yang berkenan hadir. Teman kuliah di 30 yang juga berkenan hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Persembahan bakti rasa hormat terima kasih yang tulus-tulusnya dari lubuk hati yang paling dalam kepada kedua orang tua saya, Bapak almarhum dan Ibu, atas keteladanan, keikhlasan, dan ketulusan mengantarkan saya hingga saat ini. Berita disetujuinya pengusulan guru besar saya sempat didengar oleh Bapak saya sebelum akhirnya beliau wafat pada akhir Agustus 2018. Ya Allah, berikanlah tempat yang terbaik untuk Bapak di surgamu. Ya Allah, limpahkanlah rahmatmu untuk kedua orang tuaku. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada adik-adikku beserta keluarga serta doa selama ini. Tidak lupa kepada seluruh bule, tante, om, dan keluarga besar saya di Demak atas semua budi baik selama ini. Terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada keluarga besar mertua almarhum Bapak Abdul Khalid dan Ibu mertua almarhumah, adik ipar, dan keluarga semuanya yang telah memberikan perhatian dan kehadirannya pada hari ini. Ucapan terima kasih saya ucapkan untuk suami saya, Eka Sakti Habibullah LCMBI, yang telah menjadi imam saya dalam mengarungi hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Anak-anak saya Muhammad Taufikur Rahman, Muhammad Fathur Rahman, Muhammad Sofiur Rahman, dan bayi saya, My Princess, 11 bulan, Zahra Mutia, yang memberikan rasa kasih sayang, motivasi, dan doa, serta banyak pengorbanan. Terima kasih dan maafkan mama yang sering meninggalkan kalian untuk memenuhi tugas selama ini. Kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya mengaturkan terima kasih. Saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian orasi ini ada hal yang kurang berkenan. Dan terakhir, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Quran Surat Ar-Rahman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi hadirin sekalian. Riwayat hidup Profesor Dr. Lina Karlinasari, Sarjana Kehutanan, Master of Science in Tropical Forestry. Profesor Dr. Lina Karlinasari, Sarjana Kehutanan, Master of Science in Tropical Forestry, selanjutnya yang saya sebut Prof. Lina, dilahirkan di Bogor pada tanggal 26 November 1973, merupakan anak kedua dari pasangan almarhum Karsin BA, pegawai Departemen Pekerjaan Umum RI, dan Ibu Insinyur Emi Sulasmi MS, pensiunan dosen jurusan GMSK Fakultas Pertanian IPB. Prof. Lina menikah dengan Profesor Dr. Insinyur Iskandar Zulkarnain, Master of Forestry Science, dosen pada Departemen Silvicultur Fakultas Kehutanan IPB pada tahun 2000, setelah pertemuan dan kisah kasihnya yang terjalin selama studi lanjut di Göttingen, Jerman. Pada saat ini, pasangan yang berbahagia ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Nazla Putri Siregar atau Ayla, Mara Arzahel Siregar atau Ahel, dan Amira Raniasari Siregar atau Anya. Prof. Lina memulai pendidikan prasekolah pada Taman Kanak-kanak TK Teladan Nugraha 1 Bogor. Kemudian sekolah dasar di SDN Polisi 4 Bogor dan sekolah menengah utama SMPN 4 Bogor. Profesor Lina menamatkan jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Bogor pada tahun 92 dan diterima di jurusan Teknologi Hasil Hutan melalui program USMI. Masuk ke Fakultas Kehutanan pada tahun 1993 dan mengambil peminatan pengolahan hasil hutan hingga lulus menjadi sarjana kehutanan dari Fakultas Kehutanan IPB pada tahun 1997. Pada tahun 98, Prof. Lina lolos pada ujian pegawai negeri sipil dan memulai karirnya menjadi dosen di jurusan Teknologi Hasil Hutan. Pada tahun 1999, Prof. Lina memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut S2 pada Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie Universität Göttingen, Jerman, dengan beasiswa GTJ DAD dan lulus pada tahun 2001. Studi S3 dimulai tahun 2003 dengan beasiswa BPPS di program studi ilmu pengetahuan kehutanan Fakultas Kehutanan IPB dan lulus pada tahun 2007. Karir pegawai negeri sipil diawali menjadi CPNS pada tahun 1998. Tepat 20 tahun pengabdiannya sebagai PNS, terhitung 1 September 2018, Prof. Lina mencapai jenjang jabatan akademik tertinggi, yaitu guru besar tetap pada Fakultas Kehutanan IPB dalam bidang ilmu rekayasa kayu. Selama karir menjadi dosen, Prof. Lina telah meluluskan 8 orang mahasiswa program strata diploma, 72 orang sarjana, 8 orang master, dan 2 orang dari program doktor. Keilmuan Prof. Lina berada pada divisi rekayasa dan desain bangunan kayu Departemen Hasil Hutan. Prof. Lina mengasuh berbagai mata kuliah dan menjadi koordinator untuk mata kuliah sifat mekanis kayu pada S1, non-destruktif hasil hutan untuk S2, dan akustik kayu untuk program S3. Pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti antara lain pekerti AA di IPB, Summer Training Course on Non-Destructive Testing of Wood di Hungaria dan Swiss, pelatihan hutan, kehutanan dan kayu di Cina, Jepang, Jerman, dan Swedia. Pelatihan lain yang diikuti oleh Prof. Lina diantaranya penulisan karya ilmiah, alat laboratorium, dan audit internal IPB, pelatihan reviewer, penelitian di Kemenristek Dikti, dan pelatihan arboris di Malaysia. Kegiatan penelitian yang dilakukan sebagian besar didanai dari berbagai hibah penelitian dari Kementerian Ristek Dikti. Sampai saat ini, Prof. Lina sudah menulis lebih dari 50 artikel ilmiah,
yang dimuat pada berbagai jurnal nasional, jurnal internasional, serta menerbitkan artikel sebagai book chapter terkait bidang keahliannya. Selain itu, publikasi lain juga dapat ditemukan pada berbagai proceeding nasional dan internasional. Prof. Lina juga menjadi editor dan reviewer pada berbagai jurnal nasional, internasional, dan juga klinik publikasi IPB. Organisasi profesi yang diikutinya adalah Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia atau MAPEKI, Southeast Asian German Alumni Network Indonesia, Persatuan Insinyur Indonesia, International Society of Arboriculture, Forest Product Society, dan Masyarakat Arborikultur Indonesia. Penghargaan yang pernah diterima antara lain Fellowship International Organization ITTO dan IUFRO, lulusan terbaik program doktor periode Juni 2007, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, Tribute to Authors and Innovators, dan 107 inovasi Indonesia paling prospektif. Demikian riwayat hidup Profesor Lina Karinasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Institut Pertanian Bogor, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat IPB, Ketua dan anggota Senat Akademik IPB, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar IPB, para wakil rektor, sekretaris institut, dekan dan pejabat struktural di IPB, para dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, alumni, kerabat dan undangan, keluarga tercinta dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang hikmat ini, perkenankan saya sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB bidang ilmu rekayasa kayu menyampaikan orasi ilmiah dengan judul Peranan Pengujian dan Evaluasi Tanpa Merusak, Non-Destructive Testing and Evaluation untuk Optimasi Pemanfaatan Kayu di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, kayu sudah dikenal sejak zaman dahulu sebagai bahan baku multifungsi, utamanya untuk bahan baku keperluan pertukangan dan komponen struktur bangunan. Kayu merupakan bahan alami yang berasal dari pohon, di mana karakteristik setiap pohon sangat melekat dengan individunya, yang satu sama lain berbeda, dan bahkan variasi tersebut juga berbeda dalam satu pohon. Indonesia memiliki sumber daya hutan yang memainkan peran penting dalam ekonomi nasional dan melibatkan berbagai sektor di masyarakat. Lebih dari 5 dekade, sumber daya hutan memfasilitasi perkembangan ekonomi Indonesia. Total sebesar 120,6 juta hektar atau 63% dari luas negara merupakan kawasan hutan. Kondisi kawasan hutan Indonesia saat ini merujuk pada fungsi hutan dengan hutan produksi seluas 68,8 juta hektar atau 57% dari luas hutan. Potensi hutan produksi diharapkan tidak hanya bersumber dari hutan alam, namun juga dari hutan tanaman. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi kayu bulat atau log dari hutan tanaman terus meningkat, hampir rata-rata 5,81 kali lebih besar dari produksi log hutan alam. Hadirin yang saya muliakan, teknologi rekayasa kayu berkembang sejak abad 18-19, di mana produk pertama rekayasa kayu adalah produk komposit balok laminasi atau glulam. Produk rekayasa kayu ini terus berkembang menjadi produk komposit lainnya. Produk-produk rekayasa kayu semakin menambah variasi sifat material berbahan dasar kayu dengan standar kualitas yang berbeda. Untuk hal tersebut, maka diperlukan suatu pengujian dan evaluasi yang dapat mengetahui sifat-sifat kayu tersebut, baik secara pasti maupun pendugaan untuk mengoptimalkan dan mengefisiensikan pemanfaatannya. Pengujian tersebut dapat dilakukan melalui pengujian yang bersifat merusak atau destruktif maupun pengujian bersifat tanpa merusak atau non-destruktif. Kayu merupakan struktur biologis kompleks dengan komposisi berbagai jenis sel dan kandungan kimia yang secara bersama-sama menyokong kebutuhan pohon hidup dalam hal kemampuan mekanik, transportasi air dan mineral, serta penyimpanan dan sintesis biokimia.
Semua sifat dasar kayu seperti fisis, mekanis, kimia terbentuk dari fakta terpenuhinya secara baik seluruh kebutuhan pohon sehingga diperoleh sifat terbaik dari kayu yang dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku untuk bermacam produk. Sentuhan teknologi pada akhirnya dimanfaatkan untuk meningkatkan performa serta kualitas kayu dan produk kayu jika diperlukan. Fakta inilah yang menyebabkan kayu memiliki banyak sifat unik yang tanpa rekayasa telah menjadi tantangan dan peluang yang harus dihadapi oleh para pengguna produk kayu. Pengujian konvensional yang dilakukan biasanya bersifat merusak bahan. Selain itu, cara ini umumnya memerlukan waktu lama karena diperlukan persiapan bahan dan alat. Alat yang digunakan pun seringkali berada pada posisi menetap di suatu tempat. Untuk itu, diperlukan suatu inovasi cara pengujian yang tidak merusak bahan, dapat dilakukan secara cepat dan bersifat portable atau mudah dibawa. Evaluasi non-destruktif atau tidak merusak adalah kegiatan untuk mengidentifikasi sifat fisis, mekanis, serta kimia suatu bahan tanpa mengubah kemampuan penggunaan akhir, dan kemudian menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan mengenai rekomendasi aplikasi dan pemanfaatan yang tepat untuk bahan tersebut. Evaluasi ini tidak merusak fungsi dari struktur bahan dan dapat dilakukan retesting pada lokasi yang sama untuk mengevaluasi perubahan sifatnya menurut waktu. Hadirin yang saya hormati, potensi pengembangan bidang NDT/NDA pada produk kayu dan komposit kayu dan bahan berkayu lainnya terus berkembang pesat. Tantangan terbesarnya adalah pengembangan teknik NDT/NDA, prosedur atau metode pengujian dan evaluasi, serta pengembangan alat-alat berbasis pengujian non-destruktif atau tanpa merusak yang dapat dimanfaatkan sedini mungkin dari sumber bahan baku atau kondisi awal suatu bahan. Klasifikasi evaluasi non-destruktif berdasarkan teknik pengujiannya dibagi menjadi pengujian visual, pengajian berbasis fisis kayu, berbasis sifat mekanis, dan pengujian berbasis nuklir yang berhubungan dengan inti atom seperti pada pengujian dengan NMR. Pengujian non-destruktif dapat dilakukan pada berbagai ukuran struktur kayu, mulai skala megaskopik, mesoskopik, makroskopik, mikroskopik, dan submikroskopik dengan teknik pengujian berdasarkan panjang gelombang pada berbagai skala resolusi. Menurut Goldie tahun 2000, terdapat 3 kategori dalam penerapan metode pengujian non-destruktif kayu, yaitu pertama, sebagai penelitian dasar dan koreksi data, kedua, sebagai kegiatan evaluasi kualitas produk, dan ketiga, sebagai pengujian secara langsung pada komponennya. Sejarah panjang perkembangan NDT/NDA telah membentuk komunitas non-destructive testing and evaluation of food pada tahun 1960 di Amerika Serikat dan mulai berkembang pertengahan tahun 1990-an hingga kini meluas menjadi suatu komunitas internasional yang penyelenggaraannya tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di Amerika Selatan, Eropa, dan Asia. Penelitian non-destruktif kayu di Indonesia masih sangat terbatas. Kurangnya sumber daya manusia yang secara totalitas menguasai pengujian jenis ini. Terbatasnya alat pengujian dan banyaknya jenis kayu Indonesia menyebabkan NDT/NDA kurang berkembang. Secara umum, masyarakat memiliki banyak alternatif sumber bahan baku sehingga efisiensi dan optimasi penggunaan bahan tidak menjadi perhatian. Hadirin yang saya hormati, pada orasi ilmiah ini, saya ingin menyampaikan perkembangan aplikasi NDT dan NDA di Indonesia. Yang pertama, keberadaan mesin pemilahan kayu konstruksi. Terlepas dari jenis dan ukuran kayu, maka sifat fisis mekanis kayu dapat menunjukkan variasi yang sangat besar. Hal inilah yang seringkali membuat frustasi para perekayasa yang bekerja dengan bahan kayu. Adanya pengklasifikasian mutu kayu struktural sangat membantu untuk memperoleh kayu dengan kualitas mekanis yang diinginkan. Pengklasifikasian mutu berdasarkan evaluasi visual terbatas pada penyortiran kualitas menurut pengamatan cacat kayu. Penelitian terkait mesin pemilah kayu telah berhasil menciptakan mesin pemilah kayu konstruksi yang dioperasikan secara manual penuh, dikenal dengan nama mesin pemilah kayu Panther atau MPK Panther. Pengujian yang dilakukan ini tanpa merusak integritas struktur kekuatan, namun dianggap lebih akurat dibandingkan pemilahan visual karena melibatkan cacat kayu yang mungkin tidak tampak dari luar. Selanjutnya yang kedua, pendugaan kualitas kayu dan komposit kayu berbasis gelombang bunyi. Evaluasi dan pengujian tanpa merusak ini yang paling umum dilakukan pada kayu dan komposit kayu.
Prinsip teknologi berbasis gelombang bunyi ini adalah mendeteksi ketidakteraturan kondisi bagian dalam kayu akibat adanya lubang, pecah, lapuk, serangan rayap, dan kondisi abnormalitas lainnya. Pada bagian kayu yang memiliki cacat, maka rambatan gelombang bunyinya akan lebih lambat dibandingkan dengan bagian kayu yang solidnya. Parameter yang biasa digunakan pada pengujian ini adalah kecepatan rambatan gelombang bunyi, dan kecepatan gelombang bunyi ini berhubungan dengan sifat bahan. Sifat bahan yang diuji berupa nilai modulus elastisitas dinamis yang memiliki hubungan dengan parameter kekuatan lentur yang biasa diuji secara destruktif. Untuk menyatakan kualitas hubungan keduanya didasarkan pada koefisien korelasi yang diperoleh dari suatu hasil analisis regresi. Pada beberapa hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan hasil pengujian dengan berbagai alat yang digunakan. Namun penggunaan alat dengan metode ultrasonik dan sonik lebih disukai karena aplikasinya yang mudah dan sangat berpotensi digunakan dalam pengujian langsung. Secara umum pun, nilai MOE yang diuji menggunakan metode gelombang bunyi sonik dan ultrasonik lebih tinggi dibandingkan pengujian metode defleksi. Dalam hal pendugaan sifat mekanis kekakuan lentur secara NDT, yang penting juga adalah mengetahui selisih yang konstan pada perbedaan nilai antara MOE yang diuji secara non-destruktif dengan nilai MOE yang diuji secara non-destruktif menggunakan alat uji mekanis. Hadirin yang kami hormati, aplikasi NDT-NDE selanjutnya adalah pada pengujian pohon berdiri atau standing trees. Aplikasi pada pohon berdiri memiliki dua target dalam evaluasinya. Yang pertama adalah penentuan kualitas mekanis pada batang pohon yang diuji pada arah longitudinal. Dan yang kedua, penentuan kualitas biologis internal pohon yang diuji